Iya dong, keren kan? Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter. Enggak apa-apa kan? Kalau Marco pengen jadi apa? Apa ya? Astronot. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
neki sirurungan ning muka apa mo nakama landri sungguh puji numinawan kade jina kuasa
1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi bersama di acara Mosaik Budaya. Dan Mosaik Budaya kali ini kita akan isi terkait dengan obrolan seputaran kampung ya atau lorong. Dan kali ini kita akan membahas tentang kampung wisata yang ada di salah satu lorong di Kota Makassar. Dan saat ini kita sudah bersama juga dengan narasumber, ada salah seorang narasumber kita dari Unhas ya, dan beliau adalah dosen Prodi Pariwisata FIB Unhas bersama Dr. Dirda Sandarupa SSM Hum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rustam. Iya, nah ini kita kembali berjumpa ya di acara obrolan Mosaik Budaya. Kita ingin bahas tentang kampung wisata literasi. Ini menarik sekali, inovasi yang dilakukan oleh masyarakat di lorong salah satu lorong yang ada di Parangtambung. Mungkin bisa sedikit gambarannya dulu nih Kak Dir. Seperti apa sebenarnya kampung literasi, wisata literasi ini? Iya, jadi kampung wisata literasi ini Kak, sebelumnya itu bernama Lorong Denjaking. Berlokasi di Jalan Dentata dekat kantor lurah Parangtambung. Nah, kemarin kami bersama teman-teman dengan tim dari beberapa universitas seperti Unhas, UNEM dan UNSA dan juga Universitas Patompo ke sana dan melihat bahwa lorong ini ternyata bukan hanya sekedar lorong Kak. Jadi lorong ini bukan hanya sekedar lorong, tetapi ada di lorong itu tinggal sebuah komunitas yang sudah 14 tahun di dalam. Itu yang pertamanya Kak. Jadi komunitas itu kan bernama Komunitas Anak Pelangi. Jadi biasanya kan kalau di lorong-lorong itu kan cuma ya paling hanya masyarakat umum. Tetapi di sini yang menarik adalah di dalam lorong itu tinggal sebuah komunitas anak pelangi dan di situ mereka membuat berbagai macam program dalam pengembangan berbasis masyarakat. Ya, jadi itulah yang menariknya di situ Kak. Pertama, dan kemarin beberapa program seperti yang menurut kami menarik di dalam yang dibentuk oleh Komunitas Anak Pelangi. Pertama kan seperti Lilin, artinya literasi lingkungan hidup. Ada Like, literasi kemitraan ekonomi UMKM. Ada Lipat, literasi pangan terpadu. Libur, literasi budaya rakyat. Beli, beranda literasi, ada Taliku, taman literasi Quran, dan Laju, literasi anak juara. Dan program yang paling terbaru yang kami kerjasama dalam kampung wisata literasi ini adalah kampus Lorong. Kampus Lorong. Kak. Iya. Nah, boleh sedikit memberikan gambaran apa sebenarnya kegiatan-kegiatan dalam kampus Lorong ini sendiri, dan itu kira-kira apa saja sih yang dilakukan di dalam lorong itu dengan menghadirkan kampus lorong ini sendiri Kak? Iya, jadi kami dari berbagai perspektif keilmuan kami, kami berbicara dengan masyarakat, Pak Lurah, dan juga foundernya Kak Maman, kita panggil Kak Maman ya. Di situ bahwa ternyata ketika mereka menunjukkan program-program yang ada, kami bilang bahwa ini semua program ini membutuhkan sebuah yang disebut dengan brand. Brand ya Kak. Kan ibaratnya dulu namanya adalah Lorong Denjaking. Dan kita ingin bersama teman-teman bahwa ke-7 program ini bisa menjadi sebuah brand buat lorong di situ Kak. Dan disitulah kemarin kami menamakan Kampung Wisata Literasi. Itu adalah sebuah inovasi nama dari kami. Dan juga kan ini sebenarnya kalau ibaratnya kalau kenapa tidak dinamakan lorong wisata, karena lorong wisata kan sudah banyak di Sulawesi Selatan Kak. Dan biasanya kalau kita berbicara mengenai lorong wisata kan itu biasanya hanya ada beberapa kegiatan saja. Nah, kenapa kami menamakan Kampung Wisata Literasi? Karena dari program itu Kak, yang banyak yang hadir. Banyak kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lorong itu sehingga dikumpul lah menjadi satu nama, yaitu Kampung Wisata Literasi. Jadi ada literasi tentang lingkungan hidup, literasi tentang UMKM, kemudian literasi tentang panganan terpadu. Wah, ini luar biasa, ini sangat mendukung program pemerintah banget ini. Dan sebenarnya kalau di lorong Denjaking itu Kak, dari program ini mereka sangat aktif.
aktif melalui program ini. Misalkan setiap tahun mereka selalu pasti adakan sebuah event-event di sana, Kak. Misalkan kemarin kami datang dengan event-event seperti pegelaran budaya. Dan mereka sangat aktif, Kak. Dan itu kalau saya tanyakan ke mereka itu mengatakan bahwa dari komunitas itulah mengatakan bahwa acara ini didukung, ini bersifat mandiri semua, Kak. Jadi saya katakan dengan Kak Mamang yang founder komunitas Anak Pelangi, wah ini sangat bagus. Dan ini bisa menjadi kenapa kita menyebutnya sebagai kata wisata. Karena kata wisata itu kan bisa merujuk mereka menjadi sebuah industri. Dari program-program ini bisa menjadi sebuah industri-industri kecil, Kak. Karena kalau bicara tentang wisata, paling tidak ada banyak hal yang berefek di dalam lorong itu ya. Iya, dan misalkan kalau dari program ini bisa menjadi brand sebuah kampung wisata literasi, dia kan secara tidak langsung kan kita bukan hanya menjadikan dia sebagai tempat destinasi kan, tetapi kita juga ingin bahwa nanti kampung itu menjadi sebuah brand buat masyarakat lokal, nasional dan internasional. Wow. Iya, luar biasa. Dan sahabat budaya, kita akan nanti ingin tahu seperti apa program-program di dalam kampung wisata literasi ini bersama dengan Kak Dir ya. Iya. Tapi kita hadirkan dulu satu kelong dulu Kak Dir. Oke, makasih. Iya, Kak. Cantik memang rupana, maka sing ampe kedona, cawa-cawa cap biruna, mapasau inina, cawa-cawa cap biruna, mapasau inina. Malebi ada anak darah lebih darah ogi, iya narori asem, anak darah lebih darah ogi. Suku ni gaya-gaya na, mata renceli matana, reko engkau mak deperi, cukup nama siri-siri. Taruh ada, taruh gau, papa setau pendeta siapa tahu siapa lebih, nato pada siapa ingat, siapa tahu siapa lebih, nato pada siapa ingat. When the bass drum hits your face, when the bass drum, when the bass drum, bass drum, bass drum. When the bass drum, bass drum. Reko bisa kena darah ogi masa nak punya watak, malah bi ada nama tan resiri. Yo, macam time merupa nama kesing ampe kedona, cawa-cawa caberu nama pasal ini nama. Cantik
mapasau ini nawa cawa cak biru na mapasau ini nawa malebi ada adana bakar raja pada rupa tahu iya naroriasa anak darah lebih darah ogi iya naroriasa anak darah lebih darah ogi suku ni gaya-gaya na mata renceling matana reko engkama deperi cukup nama siri-siri taro ada taro jauh papa sentau panditae si paka tahu si paka lebih nato pada si pakai si paka tahu si paka lebih nato pada si pakai When the bass drum hits your face, you. When the bass drum, bass drum, bass. When the bass drum, bass drum. Rekong bisa gila kalau gimana nantinya wata malebi ada lamatan resiri nah cantik memang rupa nama kesin ampe kedona cawa cak beru nama pasau ini nawa Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh. Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee.
Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witivit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, kita lanjut lagi sahabat budaya, masih seputaran perbincangan kita mengenai kampung wisata literasi, dan banyak hal yang tadi sudah kita dengarkan dari Kadir ya. Dan tentu banyak yang kami ingin tahu juga bahwa di lorong-lorong ini sebenarnya kan ini masyarakat ya. Tentu kemudian di hadirnya KAPEL ini, komunitas anak pelangi ini membawa sedikit banyak inovasi-inovasi dalam lorong. Nah, boleh cerita sedikit nih, inovasi apa saja nih yang sudah dikembangkan dalam lorong kampung wisata ini? Oke, jadi kalau sebelum dimasuki oleh komunitas anak pelangi itu Kak, dia kan pada umumnya cuma lorong biasa yang dihuni oleh masyarakat pada umumnya. Nah, ketika Kak Maman di situ masuk, dan disitulah 14 tahun lalu dia memulai dengan memberi nama adalah komunitas anak pelangi. Nah, dari komunitas anak pelangi itu selama 14 tahun itu, dari awal sampai sekarang itu berbagai inovasi-inovasi yang mereka buat secara mandiri Kak. Dan itu tidak dibantu oleh pemerintah. Misalkan itu tadi ke-7 program. Ada misalkan tentang UMKM. Misalkan UMKM, contoh konkretnya di situ komunitas anak pelangi membantu ibu-ibu agar bisa membuat sebuah kayak seperti kuliner-kuliner atau produk-produk yang bisa dijual. Terus apalagi ya Kak, misalkan sampah. Nah, di situ menariknya adalah kalau saya masuk di situ, ketika saya masuk situ, pertama lorong itu sangat indah dan bersih. Dan ternyata mereka dalam lilin itu literasi lingkungan hidup. Mereka juga membuat program sendiri dengan mendaur ulang sampah-sampah yang ada di situ, seperti misalkan apa yang kemarin mereka dari botol plastik menjadi sebuah, dari plastik-plastik itu menjadi sebuah pakaian. Dan mereka itu jual. Walaupun masih dalam tahap sederhana ya Kak ya. Dan juga selain program-program itu, cara menghidupkan Kak Maman, cara menghidupkan program-program itu adalah dengan setiap tahun mengadakan event-event Kak. Event-event untuk menghidupkan program-program yang di situ. Dan setelah 14 tahun di situlah kami tim dari dosen-dosen masuk di situ dan mengatakan kepada Kak Maman bahwa wah, ini sangat menarik. Pertama, lorongnya sangat indah. Terus apalagi ya, program-programnya juga sangat berinovasi. Dan maka dari itu kami memberikan bahwa yang kami bantu adalah memberikan sebuah brand kepada lorong Dengjangki itu, yaitu Kampung Wisata Literasi. Itu brand mereka sekarang Kak. Dan itu kan Kampung Wisata Literasi itu kan sebenarnya sudah ada di beberapa kota Indonesia Kak ya, seperti Jakarta dan Yogyakarta. Tetapi yang menarik di sini adalah kata kampung wisata itu kami berani menamakan karena dari berbagai kegiatan itu. Dan itu boleh kita cukup bangga karena kampung wisata itu pertama di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar. Dalam lorong lagi ya. Iya Kak. Nah, tadi menarik juga ini, saya ingin tahu kampus lorong ini. Kan orang identik kampus itu adalah tempatnya orang biasa belajar, kuliah. Nah, model-model program kampus lorong di dalam lorong kampung wisata ini seperti apa nih Kadir? Oke, nah munculnya kampus lorong itu karena kami dari komunitas dosen dan juga komunitas yang bernama Aruna Ikoto Indonesia. Di situ adalah kumpulan-kumpulan dosen. Kemarin sebelum memberikan nama kampus lorong itu kami MOU dulu Kak
dengan komunitas anak pelangi. Jadi dari MOU itulah lahirlah yang dinamakan Layangan Kampus Lorong. Karena kita berpikir bahwa bolehlah ini dinamakan Kampus Lorong, nanti kami dosen-dosen mendampingi selama MOU itu berjalan, kerjasamanya Kak ya, selama 3 tahun ke depan. Dan Kampus Lorong itu yang uniknya adalah nanti dia bersifat mandiri pertama tentunya ya, bukan dari pemerintah, itu kami yang dari komunitas anak pelangi dan komunitas dosen, Aruna Ikatuo Indonesia itu nanti yang mengembangkan itu Kak. Jadi tanpa bantuan pemerintah sama sekali. Jadi Kampus Lorong itu juga uniknya adalah di situ bukan hanya untuk biasanya kan kalau kita dengar kata kampus, biasanya kan itu untuk mahasiswa. Hari ini di sini uniknya adalah Kampus Lorong itu terdiri dari anak-anak, remaja, ibu-ibu dan para lansia. Jadi kami mengikuti sesuai kebutuhan masyarakat di sana Kak. Iya. Nah itu biasanya kalau Kak Dir di sana sudah pernah mengajar di sana ya? Kami sudah beberapa kali datang ke sana dan kami yang kemarin kami melakukan observasi juga dan tentu nanti MOU-nya kan berjalan bulan depan Kak. Oh gitu. Iya. Materi yang biasanya disampaikan itu apa? Kalau bahan-bahan ajarnya nanti itu kan tadi kan berdasarkan anak-anak, remaja, juga lansia. Jadi nanti kami kan ada 2 program yang kami bentuk di situ Kak. Komunitas Aruna, yaitu yang pertama adalah transliterasi bahasa. Ada bahasa Makassar, ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi tentu untuk bahan ajarnya kan beda-beda tingkat ya. Iya. Terus untuk ekonomi kreatif, nanti kami ajarkan antara teori dan praktek. Jadi kami nanti mungkin misalkan saya bulan depan bawa mahasiswa pariwisata ke sana untuk mengajar ibu-ibu para ekonomi kreatif untuk mengajar ibu-ibu agar bisa membuat sebuah produk, mengembangkan sebuah produk ya. Karena di sana sebenarnya sudah berjalan 14 tahun Kak. Cuma pertama kan yang tidak ada adalah brand mereka. Brandnya. Iya. Masalah pemasaran juga, digitalisasi, semua itu mereka belum berpikir ke sana. Nah disitulah kami mengisi kekosongan itu Kak. Saling mengisi ya. Iya. Wah, luar biasa peran daripada teman-teman juga ini dari beberapa dosen ya. Punya inisiatif bahwa ini sebenarnya sudah ada lorong yang memang terjalin suatu hal inovasi, tapi tinggal bagaimana nanti mendukung secara lebih baiknya lagi ya. Iya, dan uniknya adalah sudah ada kan 114 lorong wisata di Sulawesi Selatan ya. Dan itu sudah dari tahun 2002 sudah oleh wali kota kita. Tetapi yang ternyata di lorong ini belum disentuh. Iya. Jadi untunglah kami datang ke situ kan. Iya. Jadi memang betul-betul lorong yang awalnya tidak ada kegiatan aktivitas apapun, tapi dengan adanya komunitas pelangi ini mereka bikin program. Cuma ada lagi kolaborasi dari beberapa dosen. Ini menjadikan kampung akan menjadi lebih baik lagi nanti tentunya di harapan kita ke depannya. Iya, jadi dalam satu lorong itu kan kami namakan kampung wisata karena aktivitasnya sangat lengkap. Ada kampus, ada UMKM. Iya. Nah ini sebenarnya membangun awal mindsetnya masyarakat di dalam lorong ini kan itu yang berat sebenarnya. Iya, kalau kita dalam suatu pariwisata, namanya kalau berbasis masyarakat pasti itu sangat sulit. Tetapi yang kami itulah yang berperan pertama di situ, yang sangat berperan, yang antusias adalah komunitas anak pelangi itu. Dan cuman mereka tentu ada beberapa hal yang harus di-upgrade lagi, ditingkatkan lagi Kak, ibaratnya. Sudah mereka secara aktif dan biasanya kan kalau kita berbicara mengenai lorong wisata, biasanya kan di lorong wisata itu kan hanya beberapa agenda atau kegiatan saja. Nah di sini mereka di lorong itu, di lorong Denjaki itu mereka semua berbaur dengan sangat baik. Kerjasamanya sangat baik dan makanya itulah sangat uniknya di lorong itu Kak. Karena ketemu frekuensi masyarakatnya ya. Iya, biasanya karena kalau suatu lorong atau desa wisata akan sulit berkembang kalau tidak ada satu frekuensi. Betul. Nah inilah uniknya di lorong Denjaki. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Oke, baik. Dan sejauh ini memang dari Kak Dir ya baru beberapa waktu ini ya
untuk ikut ambil peran di dalam lorong itu? Jadi kalau untuk komunitas kami yang bernama Aruna Ketua Indonesia, dari beberapa dosen itu, ya kami baru MOU-nya baru sepertinya bulan lalu Kak, baru mulai tanda tangan ya. Dan di situ kami siap secara mandiri untuk mendampingi mereka. Awalnya itu gimana? Kok sampai melirik? Awal ketemunya? Iya. Oh ya. Sampai ketemu lirik ikut ingin ambil peran di dalam lorong itu. Awalnya mungkin bisa tahu. Awalnya? Oh boleh. Jadi itulah gunanya kita ikut berbagai komunitas Kak ya. Iya, betul. Jadi kan juga selain saya di Aruna Ketua Indonesia, saya juga ikut aktif juga di komunitas Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Disitulah kami bertemu di Hotel Claro. Sebuah pertemuan yang diadakan oleh Kementerian Agama Makassar. Ya, disitulah kita ketemu dan berbincang-bincang, yang bernama Kak Maman, foundernya. Dari pembicaranya itu yang membuat saya menarik. Bahwa menarik ini Kak. Jadi pas setelah pertemuan di hotel itu, bulan depannya saya ke lorongnya. Kami bersama teman-temannya. Apa nama kegiatannya kemarin? Saya sempat juga di Claro kemarin, Kementerian Agama ya. Oh, Kementerian Agama. Oh, moderasi beragama. Iya, moderasi beragama. Oh, Kak Rustam ikut. Iya. Oh, ya Kak ikut? Ikut. Yang bulan lalu? Bukan, yang baru-baru ini, bulan ini. Oh, yang kemarin itu ya. Bersama Donjen, ada Nojen. Ada Kak Rengko. Tapi khusus untuk media. Khusus untuk media ya. Iya. Nah, kalau kami kemarin itu khusus komunitas Kak. Iya, jadi disitulah kita ketemu. Masya Allah, luar biasa ya programnya. Sebenarnya di pertemuan itu saya sudah banyak berbicara dengan komunitas lain. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah itu komunitas Anak Pelangi. Iya. Dan setelah pertemuan itulah, bulan depannya saya ke sana. Dan saya ajak teman-teman juga untuk ikut. Hingga akhirnya masuk dalam bagian daripada itu ya, pengembangan disitulah dan dengan cepat kami mengetahui apa yang mereka perlu, dan kami memberikan brand pertama yang disebut dengan Kampung Wisata Literasi. Jadi sebenarnya setelah adanya masuk komunitas dari dosen ini, barulah terbentuk kampung wisata ini. Baru terbentuk. Wow. Iya. Dulu namanya hanya sekedar lorong denjacking. Lorong denjacking. Iya. Dan sebenarnya karena dari 8 program ini saya kasih tahu masyarakat bahwa jangan dipisah-pisahkan brandnya, cukup satu saja dalam satu lorong, yaitu brandnya Kampung Wisata Literasi. Luar biasa. Iya, jadi nanti media sosialnya bernama Kampung Wisata Literasi, dan semua brand-brand yang packagingnya, yang untuk penjualan produk-produk, itu semua logo nanti Kampung Wisata Literasi. Dan kami juga di beberapa dosen juga kami membantu untuk nanti membuatkan seperti banner untuk agar ada penanda. Iya, penanda ya. Bahwa di situ adalah Kampung Wisata Literasi. Wow. Iya. Jadi sebenarnya ini lebih bersifat pengembangan ekonomi Kak. Iya. Biasanya kan kalau kita berbicara wisata kan kita cuma taunya untuk jalan-jalan ke situ. Tapi di sini lorongnya adalah lebih orientasi pengembangan ekonomi. Iya. Iya. Tetapi bisa juga nanti teman-teman LRI ke sana karena lorongnya sangat cantik juga. Wah, boleh nanti kita siaran di sana ya. Iya. Oke. Baik, Kadir, sebentar kita lanjut lagi. Oh iya. Sepertinya kita hadirkan dulu kembali lagu. Dan sahabat budaya tetap bersama kami karena masih banyak hal yang ingin kita nanti kupas tentang kampung wisata literasi yang ada di salah satu lorong di Kota Makassar di Parantambung ini. Ande bunga bunga, nakon tuto
ngoni pare-pare anne bunga-bunga na kontu toje jete kulantu akel ngoni pare-pare anne bunga-bunga na kontu toje Ikate tu bilang eria kipina na baji-baji ane kelongku kelong pamuno sirimku Seaki pariati naki boli sama turu baji kipain naki kelong sama turu dede kulantu akelong ni pare-pare ande bonga-bonga na kontu toje dede kulantu akelong ni pare-pare ande bonga-bonga na kontu toje Kelong ni pare-pare anne bunga-bunga na kontu toje. Dik, gimana kerjaanmu sekarang? Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya. Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Kamu habis ngapain sih? Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu. Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan. Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi nggak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita. Oh iya? Iya, aku yakin kok kamu nggak suka buang sampah sembarangan. Hehehe, kadang sih, kadang. Dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik. Baiklah hatimu pada buah bariai nakule narokasi murame hati majimu macam-macam pada bebu aju kamu
Diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget. Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis? Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib. Beli pot baru lagi nih, Zal? Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih. Hobi ya kamu nanam pohon? Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya. Masa sih? Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah. Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal. Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat. Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya. Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara Mosaik Budaya. Tentunya masih membahas tentang seputaran lorong literasi nih ya. Iya, Kak. Ya, mungkin bisa ada sedikit lagi gambaran apa sebenarnya inovasi-inovasi yang menarik lagi di lorong ini. Ya, jadi selain ketujuh program itu, terus yang terbaru adalah kita inovasinya adalah membentuk kampus lorong, Kak ya. Sekira inovasi kedepannya itu nanti kita fokuskan tahap demi tahap, Kak. Yeah. Jadi yang pertama yang kita sudah bentuk adalah brandnya dulu ya, yang bernama Kampung Wisata Literasi. Jadi Kampung Wisata Literasi itu bukan sekedar nama, Kak. Yeah. Jadi bisa dipakai untuk dalam semua paket ke-8 program itu. Itu adalah brand atau simbol mereka. Mulai untuk misalkan ekonomi kreatif, ibu-ibu mau jual kue harus pakai packagingnya dengan logo Kampung Wisata Literasi. Itulah inovasi pertama, Kak ya. Yang kedua, sekira itu kampus lorong yang sekarang bulan depan akan berjalan, dan itu sebuah inovasi dari kerjasama kami dengan komunitas dosen Aruna Ikoto Indonesia dengan komunitas anak pelangi, Kak. Yeah. Itu salah satu sekira terobosan yang sangat unik. Dan kampus lorong, biasanya kan kalau kampus-kampus itu kan jarang berada di dalam lorong, Kak ya. Yeah. Makanya itu adalah suatu terobosan baru untuk sekira di Indonesia. Boleh kita cukup bangga ya dengan memberikan nama kampus lorong itu, dengan memberikan bukan hanya berfokus pada untuk level-level tertentu, tetapi mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan lansia, Kak. Yeah. Sesuai kebutuhan. Jadi itulah yang unik inovasi kami saat ini, Kak. Yeah. Dua inovasi, brand dan kampus lorong. Ya, jadi hal-hal yang menarik di dalamnya sebenarnya. Iya. Ada kampus, kemudian ada aktivitas main, ada event. Ya. Nah, sejauh ini event apa saja yang sudah dilaksanakan di lorong ini? Kalau sejauh ini yang kemarin kami ikut, misalkan ada bedah buku, itu mereka lakukan secara mandiri juga, Kak ya. Mandiri dengan festival budaya, walaupun di lorong itu, itu di lorong itu. Dan katanya nanti ada rencana mau buat khusus untuk lomba fashion show dalam waktu dekat ini, yang nanti di komunitas pelangi itu. Dan tentu kami sangat senang dengan membantu mereka. Jadi banyak event sih, setiap tahun pasti ada di situ, Kak. Oh, gitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak inovasi-inovasi dalam lorong ini ya. Banyak. Ada UMKM-nya tadi. Kalau UMKM sendiri ini, masyarakat di dalam ini punya produk-produk khas mungkin ya. Kalau sejauh ini selama kami datang ke sana, khas sudah ada. Mereka sudah membuat kuliner tradisional, Kak ya. Cuma itu masalah brand kembali tadi. Brandnya belum mau targetkan ke pasarnya kemana? Belum mengarah ke marketing. Jadi mereka
sekadar membuat, ya sudah ada pesanan, tetapi kita kalau membuat sebuah produk itu pasti kita ingin membangun brandnya. Misalkan kalau kita melihat brand KFC pasti sudah nyangkut adalah ayam goreng. Dan makanya kita membuatkan brand Kampung Wisata Literasi agar nanti ketika orang melihat logo itu bahwa oh ini dia adalah kue-kue tradisional, atau yang sekarang lagi khasnya di sana adalah seraba. Wow, seraba. Seraba khas Kampung Wisata Literasi, dan itu mungkin teman-teman RRI harus coba dong. Iya. Enak. Kalau yang semacam laju ini literasi anak juara itu maksudnya apa itu? Itu diberikan kepada anak-anak kecil, remaja dalam yang berprestasi. Sudah ada itu, tapi nanti kami tetap akan kembangkan juga itu, Kak. Iya. Gabungkan dengan kampus lorong. Iya. Baik, Kadir, karena waktu yang sangat terbatas, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini sangat menginspirasi sebenarnya. Lorong bisa menjadi salah satu tempat yang unik dan bisa menjadi kampung yang menjadi destinasi wisata nantinya kalau sudah terbranding ya. Kampung wisata literasi. Apa ini yang ingin disampaikan, Kak Dir? Kalau saya sih pribadi lebih mau menyampaikan kepada sesama teman-teman akademisi agar kita harus sebagai akademisi itu bukan cuma datang untuk mengajar dan pulang ya. Tetapi kita juga sebagai akademisi itu apalah gunanya kita sekolah tinggi ketika tidak ada suatu melihat istilahnya kita mengobati masyarakat dengan kita punya ilmu pengetahuan, Kak. Jadi jangan selalu melihat bahwa ilmu pengetahuan itu harus dibayar. Tetapi dengan adanya ilmu pengetahuan yang sudah mapan, kenapa kita tidak melihat kekurangan-kekurangan di masyarakat itu apa? Dan apa susahnya ya? Dan itu kan tidak membutuhkan biaya banyak, Kak. Misalkan kita memberikan Kampung Wisata Literasi, itu kan sebuah ide yang tidak membutuhkan uang. Yang penting dalam komunitas itu masyarakat bisa menerima, itu pertama, Kak. Ya, saya kira lebih ke pesan kesannya untuk ke teman-teman akademisi. Iya. Artinya betul-betul bisa ada pengabdian ke masyarakat juga ya. Bisa, kalau pengabdian sejauh ini kan biasanya kan orang kalau di akademisi ya, untuk pengabdian kan biasanya bersifat ada dana pemerintah. Kenapa harus menunggu itu semua? Kalau bisa kita aplikasikan di langkah dan jalan. Yang penting, makanya kami membentuk namanya Komunitas Aruna Ikoto Indonesia. Yang foundernya adalah Kak Rengko, dan saya bilang sama Kak Rengko nggak usah banyak-banyak, sefrekuensi aja. Yang penting kita bisa bersifat mandiri, kreatif. Baik Kadir, luar biasa. Saya sangat apresiasi terhadap teman-teman dari komunitas, dari akademisi punya keinginan untuk bersama dalam membangun suatu kemaslahatan bagi masyarakat ya Kak. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi di Mosaik Budaya kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.